Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perkenannya kita tidak akan bisa menjalankan ketaatan. Ketaatan adalah bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun, ai hadza faslun. Ini suatu pasal. Pasal kalau bahasa kita tuh pasal. Fima di dalam menjelaskan tentang sesuatu yubtilu yang bisa membatalkan sesuatu itu as-sauma puasa, ya, sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Puasa menjadi batal. Ya betulu batal as-saumu puasa. Puasa itu menjadi batal biriddatin sebab murtad. Jadi seorang yang murtad puasanya langsung batal. Ya. Nah, banyak sekali sebab murtad ini. Salah satunya adalah ya tentu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau tidak meyakini meyakini kewajiban sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau Allah dan Rasul-Nya mewajibkan, kok kita bilang tidak wajib, ya itu juga murtad gitu. Sholat wajib, ya, sholat 5 waktu wajib, ya, kemudian sholat tidak wajib, ini langsung murtad itu, ya, karena kita ya tidak meyakini kewajiban sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Puasa Ramadan, ya, saya puasa ini tapi puasa Ramadan ini nggak wajib, nah langsung murtad itu, ya, langsung batal seketika puasanya itu, ya. Nah dia harus syahadat kembali, ya, harus membaca 2 kalimat syahadat dengan baik, dan dia tetap tidak boleh makan minum, ya, dia sudah masuk Islam lagi, melanjutkan puasanya sampai selesai. Ya, bukan puasa artinya tidak makan tidak minum, tapi tidak dihitung puasa hari itu, ya, tidak dihitung puasa hari itu, ya, ya sudah, mending langsung syahadat. Kalau dia langsung bablas terus mati,
matinya dalam kondisi murtad. Siapa yang matinya murtad, maka tidak akan ya diangkat dari neraka. Naudzubillah min dzalik. Wahaidin dan sebab haid. Ya, kalau orang wanita puasa kemudian pagi keluar haid, maka puasanya batal. Batal. Ya. Tentu tidak berdosa hal ini. Kurang 5 menit kurang 5 menit maghrib, keluar darah haid, langsung batal puasanya. Ya, tidak berdosa dan dia mengganti di hari yang lain saja. Itu haid. Dengan adanya haid, maka puasanya menjadi batal. Wanifasin dan nifas. Ya, nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Ya, ini sudah dibahas di pertemuan yang awal-awal dulu. Ya, ada masa paling cepat nifas, kemudian yang umum dan yang paling lama itu sampai 60 hari. Ya, jadi kalau ya ada keluar darah nifas, ya barangkali dia setelah melahirkan kok nggak ada keluar darah, dia anggap suci, ya kemudian dia puasa, tapi kemudian siangnya atau sorenya keluar darah, darah nifas, maka batal puasanya. Tidak berdosa, diganti dengan hari yang lain. Awiladatin atau sebab wiladah. Wiladah ini melahirkan. Jadi melahirkan ya batal puasanya. Udah hamil, ya puasa, sorenya melahirkan, ya. Nah, karena sebab melahirkan itu puasanya menjadi batal. Jangan diteruskan. Ya. Jangan diteruskan. Ya, batal. Ya. Kemudian wajununin sebab gila. Gila itu, gila. Gila, hilang akal yang gila. Ya, tidak waras. Ya. Walau lahzotan meskipun sekejap. Jadi gila sekejap. Terus nggak gila lagi. Ya. Nah, saat gila itu kemudian batal puasanya. Meskipun sekejap. Kalau gila ya. Gila itu hilang akal. Bukan sebab tidur, ya, tapi memang gila gitu ya. Paham lah ya, gila. Kemudian wa igmain ini adalah pingsan, ya, pingsan. Wasukrin dan mabuk. Nah, tapi kalau pingsannya sebentar, ini pingsan bukan gila ya, pingsan terus bangun lagi itu tidak membatalkan puasa. Atau mabuk, mabuknya mabuk sebab perjalanan, ya, tapi kemudian ya mabuk sebab perjalanan itu tidak membatalkan puasa, ya. Tapi kalau ini bisa sampai batal itu kalau tak ada, ya, yang disengaja. Tak ada yang terjadi bihi, ya, dengan seseorang itu in amma, jika kedua ini adalah pingsan dan mabuk, itu in amma itu terjadi sepanjang jami'an, itu sepanjang hari, ya, mabuk sepanjang hari, ya, sepanjang hari mabuk maka batal puasanya. Tapi kalau misalkan mabuk, ya, sebentar, mabuknya bukan mabuk apa ini, mabuk perjalanan, ya, itu tidak membatalkan puasa, ya. Jadi kalau mabuk masih kuat lanjutkan, ya. Kemudian setelah hilang mabuknya lanjut aja puasa, nggak batal. Tapi kalau mabuk sepanjang hari, ya itu bisa batal puasanya. Nah, kalau kemudian orang mabuk perjalanan, ya sebenarnya boleh nggak puasa, dia kan perjalanan, ya, perjalanan boleh nggak puasa. Tapi enggak kok, ini perjalanan hanya berapa kilo, tapi memang dasarnya pemabuk, mabuk dia. Ya, dilihat kalau memang dia menjadi mabuk dan sampai muntah, ya, itu bisa batal puasanya. Tapi kalau hanya mabuk, pusing, terus mual-mual, ya, itu tidak sampai batal puasa. Nah, itu jadi ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Faslun, aihada faslun. Kita lanjutkan pasal berikutnya. Fi hukmil iftori, di dalam menerangkan tentang hukum membatalkan puasa fi Ramadhana, di dalam bulan Ramadan, membatalkan puasa
di bulan Ramadan. Al-iftaru fi Ramadan, membatalkan puasa fi Ramadan di dalam bulan Ramadan, karena di bulan selain Ramadan ya tidak sebagaimana bulan Ramadan. Jadi ada ketentuannya, karena bulan Ramadan bulan bulan yang disucikan, yang dihormati, ya nggak boleh makan sembarangan, ya. Kecuali mereka yang, ya ini nanti disebutkan, ya. Tapi bagi mereka yang misalkan dia itu dia wajib puasa, ya kemudian dia batal sebab sesuatu, misalkan dia kemarin disebutkan salah satunya adalah dia batal sebab terlalu kumur-kumurnya terlalu kok ya, tek gitu ya, masuk batal puasanya. Tapi dia statusnya wajib puasa, batal puasanya nggak boleh dia setelah itu, karena sudah batal maka saya ke warung makan, ya minum, menikmati harinya dengan makan dan minum. Dosa dia, dosanya itu sebab tidak hormat, ya tidak menghormati bulan suci Ramadan, karena dia statusnya wajib puasa hanya karena batal aja, batal sebab teledor, ya kumur-kumur kok sampai kok gitu. Nah, ini kita bahas mengenai hukum-hukum ya membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ya, al-iftaru fi Ramadana, membatalkan puasa di dalam bulan suci Ramadan, arba'atu anwa'in. Ada 4 macam. Pertama, wajibun wajib. Wajib membatalkan puasa. Justru kalau dia tidak membatalkan puasa, dia berdosa. Ya. Siapa itu? Kama fil haidhi, sebagaimana orang yang haid. Wanita yang haid, ya awalnya dia puasa, kemudian habis subuh keluar darah haid, wajib batal puasanya. Dibatalkan wajib. Ya, jangan diteruskan puasanya terus karena saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya tetap lanjutkan puasa. Nah, itu karena tidak tahu hukum, ya. Justru dia kalau melanjutkan puasa, niatnya puasa, dosa dia. Dia berdosa. Ya, justru batal. Silakan kalau bagi wanita yang haid, statusnya tidak boleh puasa, silakan makan. Silakan makan, nanti makan lagi. Tapi ya jangan makan di luar gitu ya. Jangan makan yang sembarangan juga. Dan makan silakan makan di rumah, silakan makan cemil, silakan apa-apa. Wanita yang haid itu tidak wajib puasa. Ya, beda dengan yang tadi itu, yang dia statusnya wajib puasa karena dia batal saja, ya, sebab bukan sesuatu yang harusnya dia boleh membatalkan, itu dia harus tetap melanjutkan, tidak boleh makan minum sampai maghrib. Tapi bagi mereka yang di sini wajib batal puasanya, wanita yang haid ya boleh makan. Ya kalau masak boleh makan mincip, silakan saja. Wan nufasai, dan orang yang nifas. Yang nifas itu wajib tidak puasa. Nih, silahkan makan minum. Diskon dari Allah Subhanahu wa taala. Dinikmati. Yang kedua, wajah izun, dan boleh melanjutkan puasa, boleh membatalkan puasa. Siapa itu? Kama fil musafiri, sebagaimana terjadi pada orang yang musafir, orang yang melakukan perjalanan yang boleh melakukan qashar sholat, yaitu selebih dari 90 kilometer. Ya, itu silakan. Mau lanjut puasanya silakan, mau batal juga silahkan. Tidak berdosa, batalkan puasa tidak berdosa, makan tidak berdosa, makan terus nggak berdosa itu. Karena statusnya boleh tidak puasa. Beda dengan yang tadi yang sebelum ini disebutkan itu. Ya. Ini musafir silahkan makan. Nanti berhenti rest area makan lagi silahkan karena musafir. Ya. Tapi melanjutkan puasa ya silahkan saja kalau mau melanjutkan puasa. Ya, diukur saja kemampuannya. Ya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau mau berpuasa itu lebih baik. Silahkan ya. Nah, sekarang ada timbul masalah. Kalau perjalanannya di atas 90 kilometer tapi menggunakan pesawat atau menggunakan kereta cepat bus, yang perjalanan hanya 30-an menit, 40 menit.
Enggak, enggak terasa apa-apa, tapi sudah melewati 90 km. Bagaimana itu? Tetap boleh, itu statusnya musafir. Jadi musafir itu tidak dilihat masyakotnya, tidak dilihat itu berat atau ringan. Kalau perjalanannya sudah melebihi batas bolehnya dia kosor sholat, silahkan untuk tidak puasa. Boleh tidak puasa, boleh juga lanjut puasa. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak membeda-bedakan mereka yang perjalanannya sulit dan mereka yang nyaman. Ya, kalau Rasulullah melakukan perjalanan bersama rombongan begitu, ada yang nyaman, misalkan naik di atas onta, kemudian ada kamar-kamarnya di atas, misalkan ibu-ibu atau istrinya Nabi atau beliau yang di atas gitu. Ada yang naik kuda panasan, ada yang naik onta kepanasan, ada yang jalan kaki kepanasan. Nah, itu sama saja mereka yang jalan kaki, mereka yang naik kuda, mereka yang naik onta, atau mereka yang berada di dalam sekedup atau kamar-kamaran itu di kendaraan, ya tetap boleh puasa, boleh apa makan. Jadi tidak membeda-bedakan apa namanya. Nah, yang ini kan tidak masalah, ya, tidak berat gitu, tidak terasa berat bagi mereka yang tidur tahu-tahu nyampe. Tetap musafir namanya. Kenapa? Orang yang musafir itu sudah mendapatkan masyakot sebenarnya. Ya kalau di rumah kan bisa santai-santai, bisa apa saja bisa dilakukan, tapi kalau perjalanan kan tetap tidak sebagaimana kalau orang itu di rumah. Jadi keluar rumah itu sudah masyakot, ya. Maka di sini musafir boleh, silahkan melanjutkan, silahkan juga mau batal. Wal maridi, dan orang yang sakit, silahkan kalau yang sakit itu boleh boleh membatalkan puasa, tidak berdosa, boleh juga melanjutkan, silahkan itu pilihan, ya. Oh saya sakit, ya. Nah, sakitnya yang sakit benar-benar sakit ya, pusing sampai tidur-tiduran ya, atau mual atau lemes segala macam, silakan kalau melanjutkan, tidak masalah. Asal kemudian jangan sampai sudah tidak boleh puasa sama dokter masih tetap aja puasa, yaitu malah justru madorot ya. Nah ini bagi mereka yang sakit sebenarnya boleh pilihan, silakan melanjutkan atau membatalkan. Kemudian wala-wala. Wala-wala itu tidak wajib, ya, juga tidak apa namanya, tidak ya tidak ada hukum. Kama fil majnuni, sebagaimana terjadi pada orang yang gila, nggak ada hukum. Bagi mereka yang gila nggak ada hukum, ya nggak ada hukumnya. Wajib atau itu tuh orang gila ya, orang gila tidak ada kena hukum. Kemudian wa muharramun, haram. Ya, siapa itu? Kaman, terjadi semisal orang akhara yang dia mengakhirkan qada Ramadhana, yaitu mengkodok Ramadan, mengkodok puasa Ramadan ma'a tamakkunihi, ya. Padahal dia mampu, hatta dia mampu untuk mengkodok, hatta doko sampai sempit al waktu anhu, yaitu waktunya, waktu untuk mengkodoknya sempit. Dia punya hutang puasa Ramadan, nggak dibayar-bayar. Terus punya hutang seminggu, nggak dibayar-bayar. Terus mepet sampai seminggu sebelum puasa. Nah ini kan pas ini. Wah mepet ini. Mau nggak mau dia harus puasa terus itu. Nah kalau dia batalkan puasanya sehingga kemudian hutangnya itu nggak nyampe masuk ke Ramadan berikutnya, haram. Jadi jangan dibatalkan puasanya. Ya, karena kalau dibatalkan, nyampe satu Ramadan, hutangnya belum selesai. Wah, itu haram itu. Maka kalau punya hutang, segera dilunasi. Ya, saya kan puasa sunnah ini. Jangan dulu kan puasa sunnah. Puasa kok apa Ramadan yang hutang itu wajib didulukan. Ya, saya puasa Syawal 6 hari, puasa Arafah, puasa ini, tapi kok belum dikodok puasa Ramadannya. Ya sampai mepet lah ini ya. Tidak boleh demikian ya. Yang wajib itu harus didulukan. Puasa Ramadan itu wajib, kodok juga wajib. Ya, jangan diakhirkan sampai mepet Ramadan berikutnya. Kalau sampai mepet kena Ramadan berikutnya, maka dia kena dua.
hukuman. Yaitu nanti yang masih hutang tadi itu masih dia harus qadha, dia juga harus bayar fidyah. Jadi kena dua hukuman dan kena dosa, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Itu hutang kepada Allah itu harus segera dilunasi. Kemudian masih terkait dengan bagaimana mengkodok puasa. Ma yatarattabu 'alal iftari fi Ramadan. Yaitu sesuatu yang ya dilakukan atau cara untuk mengganti ya puasa di bulan Ramadan. Jadi dia membatalkan puasa di bulan Ramadan itu bagaimana ini? Cara menggantinya, gitu ya. Wa aqsamul iftari, ya. Macam-macam iftar yang membatalkan puasa di bulan Ramadan tentunya. Arbaatun ada 4 aidon juga. Ada 4 juga macamnya. Ya, tentu harus dilihat nanti apa ini sebab apa dia itu membatalkan puasa. Cara menggantinya. Awaluha yang pertama, ma yalzamu fihil qada wal fidyah. Yaitu wajib baginya qada dan fidyah. Siapa itu? Wahuwa isnani. Ada 2 macam. Al-awalu yang pertama adalah al-iftaru, yaitu membatalkan puasa Ramadan li khaufin, sebab khawatir ala ghairihi pada orang lain. Biasanya ibu-ibu khawatir kepada bayinya, bayi yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, dia lagi menyusui. Kalau dia membatalkan puasanya, tidak puasa sebab khawatir kepada anaknya, maka dihitung berapa hari dia. Oh, 1 bulan penuh. Nah, berarti dia wajib mengganti di bulan lain Ramadan 1 bulan juga, dan juga membayar fidyah 1 bulan juga 30 hari. Kali setiap harinya 1 mud. 1 mud itu 0,6 ons atau ya genepin aja 1 kilo lah, ya. 1 kilo beras kayak lebih baik lah, sodakoh 30 kilo beras. Tuh ibu-ibu yang tidak puasa karena khawatir anaknya. Kalau saya nggak puasa nanti anak saya keleleran, kurang gizi. Nah, dia nggak puasa sebab khawatir anaknya, maka dia kodok dan fidyah. Padahal dia kuat sebenarnya. Tapi kalau dia nggak puasa sebab dirinya sendiri, saya nyusui, ya saya kalau puasa saya loyo, nggak kuat apa-apa, nggak bisa masak, nggak bisa apa-apa, saya nggak puasa lah. Khawatir pada dirinya sendiri, itu hanya kodok bayar. Wasani yang kedua, wajib kodok dan fidyah, yaitu al-iftaru. Ya, ini tadi. Orang yang membatalkan puasa ma'a ta'khiri kodoin. Ya, ya pada saat dia mengakhirkan kodok, ya, ma'a imkanihi, padahal dia mampu, hatta ya'ti Ramadan, mampu mengkodok, tapi sampai datang Ramadan akharu yang berikutnya. Nah, ini karena mengakhirkan Ramadan, 12 masuk 1 Ramadan, utangnya belum selesai, kurang 2 hari. 2 hari itu utang Ramadan yang lalu, masuk Ramadan sekarang itu masih hutang. Ya, catat masih hutang, dibayar, dikodok. Setelah Ramadan selesai, hitung lagi utangnya di Ramadan ini dan Ramadan tahun lalu. Tapi ya Ramadan tahun lalu, 2, kodok dan fidyah. Itu yang pertama. Wasaniha, yang keduanya, dari 4 macam ini, yang keduanya, ma yalzamu fihil qada'u dunal fidyah. Wajib mengkodok tapi tidak perlu membayar fidyah. Wahwa yaksuru, itu banyak. Seperti kamu rumah, orang yang pingsan. Pingsan, kemudian batal puasanya, cukup kodok. Atau orang yang haid, ya, cukup kodok. Nifas, cukup kodok. Musafir, cukup kodok, nggak usah fidyah. Musafir. Sakit, cukup kodok, nggak usah fidyah. Kalau sakit, ya. Banyak jadinya ini. Contoh yang kedua ini banyak. Hanya wajib kodok, tidak perlu membayar fidyah.
Wasalisuha yang ketiga dari 4 macam ini adalah mayalzamu, yang wajib fihi di dalamnya. Apa itu? Al-fidyatu, membayar fidyah, dunal qadai, tidak perlu bayar qadha, hanya bayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Wa huwa, kondisi demikian itu adalah bagi yang syaikhun kabirun, orang yang tua renta, ya. Orang tua renta itu udah nggak bisa puasa, udah tua renta mau puasa bagaimana, ya. Udah nggak kuat, udah jam 9 nggak puasa, udah nggak kuat, ya. Silakan, ya, karena sudah tua, sangat tua nih maksudnya, tidak mampu berpuasa, itu cukup fidyah saja, nggak mungkin kodok. Kodok malah lebih tua lagi nanti, ya. Jadi hanya bayar fidyah saja bagi mereka-mereka yang sudah sepuh, ya, cukup fidyah saja. 30 hari ya siapkanlah 30 kilo. Kalau mau enggak, saya nggak mampu 30 kilo. Tadi hitungannya 0,6 ons, ya, kali 30, ya. Itu memang harus demikian. Fidyah pengganti tidak puasa bagi mereka yang sudah sepuh. Warobi'uha, yang keempatnya dari 4 macam tadi itu adalah lawalah, yang tidak kodok juga tidak fidyah. Siapa? Wahu al-majnun. Itu terjadi pada orang yang gila. Alladzi lam yata'adda bijununihi, yang tidak gilanya itu dibuat-buat. Jadi memang gila. Orang gila nggak ada hukum. Nggak ada wajib kodok, nggak ada juga wajib fidyah. Ya, orang gila. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keterangan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian macam-macam hukum membatalkan puasa, dan cara mengganti puasa Ramadan, ya, tadi itu akibat macam-macam tadi itu bagaimana, sudah disampaikan di penjelasan kitab Safinatul Najah ini. Semoga, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang soleh, hambanya yang taat, hambanya yang senantiasa tunduk patuh kepadanya, dan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian kajian kitab Safinatul Najah malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.